Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Wibawa Mukti. Ketemu barengan Lina lagi, pastinya di podcast Wibawa Mukti. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang operasi keselamatan. Nah, udah ngurusin operasi keselamatan, bukan operasi yang dibedah ya, tapi ini lain lagi. Kalau dibedah rumah sakit, tapi kalau yang ini, waduh. Dan juga ngobrolin tentang mudik yang dilarang. Waduh, kayaknya yang di depan saya nih kan asli Jogja. Dia udah siap-siap mau pulang sebelum tanggal 6. Tidak usah bohong. Dengerin ya baik-baik. Begitu juga untuk sahabat podcast semuanya. Ya, hari ini Lina ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang cantik, tegas. Seneng banget. Aku pengen ada punya pimpinan juga yang galak kayak gini. Belum kenal. Tapi seru gitu. Ini yang kita harapkan. Baik, untuk sahabat Wibawa Mukti, sebelum kita lanjut lagi, untuk lebih enaknya kita buka dulu masker kita hari ini. Kalau prokes tetap dijaga karena bagaimanapun juga 3M ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kita sapa langsung saja tamu kita hari ini, yaitu AKP Aliani SH selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Metro Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang hari ini bisa ketemu sama Ibu. Iya, terima kasih. Kalau kemarin dengan bapak-bapaknya, hari ini dengan Ibu. Alhamdulillah. Dari ngobrolnya juga asik banget. Ternyata seorang wanita, walaupun jangan dilihat namanya, inilah dia Kartini Indonesia, tegas, lugas, dan juga bersahabat. Ya, itu dia. Selaku pelayan masyarakat di mana akan memberikan arahan tentang keselamatan. Nah, operasi keselamatan. Ngobrolin masalah operasi keselamatan. Tadi Lina sempat lewat ke kantor SIM. Kayaknya rame banget sih Bu. Ada apa ya Bu tadi itu? Oh iya. Tadi kebetulan kita sebelum kesini mampir dulu ke kantor SIM. Gitu. Tetanggaan. Ya, ya, kantor Satpas SIM. Kebetulan di situ adalah pembuatan SIM A dan SIM C untuk wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Kita juga sama. Di situ kita juga melakukan sosialisasi dan himbauan tentang operasi keselamatan 2021 dan juga larangan mudik nanti pada saat Lebaran mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Jadi setiap ada kerumunan kita nggak hanya di sini saja, kita melalui berbagai cara bahwa kita melakukan sosialisasi ini Bu, di perempatan, di terminal, di stasiun, pintu gerbang tol. Nah, salah satunya tadi di Satpaspin yang seperti Mbak Lina lihat tadi pada saat lewat gitu. Baik, tapi mohon maaf sebelumnya lebih enak kalau kita ngobrol agak gitu. dibuka karena dibuka. sahabat podcast kan hari ini nonton kita nih Bu, ya kan? Nah, betul kan? Aslinya dari mana sih Bu kalau boleh tahu Bu? Waduh, aslinya dari Jawa. Jawanya Solo. Oh, Tiang Solo. Tiang Solo, cuman nggak seperti Tiang Solo, kayak sudah tercampur, sudah terkontaminasi oleh air Bekasi, Cikarang. Bekasi, bener banget. Baik, kita ngobrolin mengenai operasi keselamatan Jaya 2021, 12 sampai dengan 25 April. Ya. Operasi ini dilakukan setiap tahun Ibu ya? Ya, setahun sekali Bu. Setiap sekali menjelang Lebaran atau pada saat Ramadan. Jadi kita selalu rutin melaksanakan operasi keselamatan Jaya 2021. Untuk tahun ini kan 2021. Ya, banyak hal yang dilakuin Ibu. Seperti Ina baca juga ketika menyampaikan berita di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang yang namanya bulan puasa. Ini bulan puasa nih ya Bu ya. Dari yang namanya sahur on the road kan dilarang tuh. Ya. Terus knalpot yang bising. Bener. Ya, betul. Teman saya make tuh Bu, ntar dicek ya, boleh dihimbau aja. Iya. Udah deg-degan ya Bu. Iya. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini apa aja sih Bu gitu, karena kan kita lihat juga patroli ini kan berjalan terus nih. Ya, terkait dengan bulan Ramadan dan juga kebetulan sekali ini tahun kedua pada saat kita penanganan COVID-19, jadi memang ada larangan untuk bergerombol atau berkumpul. Tadi disebutkan oleh Mbak Lina bahwa ada larangan sahur on the road, tidak ada larangan, cuman kita jangan sampai seperti yang dahulu kebiasaan bahwa sahur on the road itu dengan segerombolan, dengan sepeda motor, dengan kendaraan, apalagi ini kan bulan suci. Iya benar. Masyarakat kan beribadah. Nah, terkesannya kalau sahur on the road itu kan dengan menggunakan sepeda motor yang tadi disebutkan
suaranya bising, knalpot bising, banget, kenapa kita larang? iya. Supaya tidak mengganggu untuk warga masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah kekusukannya gitu kan. Dan memang saat sekarang ini kita melarang atau memang sedang ada operasi juga untuk knalpot bising. Kenapa itu dilarang? Ya supaya tidak mengganggu masyarakat, konsentrasi, tidak mengganggu ibadah juga, dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 85 ayat 1. Jadi yang terkena kendaraan bising tadi tetangganya kalau kena nanti terjaring operasi, nah itu kena juga pasal 285 ayat 1 tentang knalpot bising. Jadi upaya kita dari Lantas Polres Metro Bekasi, kita kemarin tanggal 8 April sudah melakukan operasi, sudah terjaring 90-an kendaraan dan kita musnahkan untuk knalpot bisingnya. Pada saat melakukan operasi, kendaraannya kita bawa dan pengendara atau pengemudi yang memiliki kendaraan tersebut wajib mengganti knalpotnya dengan knalpot yang standar. Boleh Itu, Bu. diambil tapi harus boleh diambil, diganti. knalpotnya diganti dengan knalpot yang standar. Nanti kalau nggak kita ganti sampai rumah pasang lagi. Nah kalau mau lagi itu gimana tuh Bu? Ya, Namanya kena kan operasi tangkap ganti lagi. lagi seperti itu. Karena kan kita juga mereka tidak hanya mengganti knalpotnya, tetapi juga kita tilang kan Bu. Kita tilang dengan tadi pasal 285 ayat 1 tadi. Jadi itu. Nih di Kabupaten Bekasi sendiri paling banyak itu pelanggaran itu apa sih Bu? Kalau untuk Kabupaten Bekasi pelanggaran banyak Bu, pelanggaran karena kita kan wilayahnya luar biasa dan Betul. kita adalah kawasan industri terbesar se-Asia. benar. Berarti banyak sekali pelanggaran yang dari usia. Mungkin paling banyak adalah usia produktif ya. Usia produktif karena seperti saya bilang kawasan industri, mulai yang tidak memakai helm, nah, itu juga banyak sekali, ya kan, tidak memiliki SIM, dan ini yang saya tekankan paling bahaya Bu dan yang menjadi kebiasaan ibu-ibu juga, itu adalah melawan arus Bu, padahal itu sangat berbahaya sekali, cuman yaitu tadi kecelakaan yang di Kabupaten Bekasi itu dominannya yaitu melanggar aturan dan melawan arus itu paling banyak. Iya. Melawan arus kita sudah melakukan upaya, kadang kan ya itu sesuai dengan bagian saya di Kiasa, sosialisasi himbauan terus. Kita himbau untuk tidak melawan arus itu, kita pergi balik lagi, susah juga. Makanya kita hadir ke sini biar masyarakat juga melihat, mengetahui, ayo kita sama-sama melaksanakan tertib berlalu lintas bukan untuk keselamatan saya sebenarnya. Benar. Untuk keselamatan masyarakat, pengendara itu sendiri gitu loh. Karena kita kan seperti orang tua, selama kita masih memberitahu, ya kan, masih kita ngomel-ngomel, teriak-teriak, berarti masih tandanya sayang. Gitu. Tuh sebenarnya ya Bu ya. Cuman masyarakat taunya ada polisi langsung kabur. Duduk dekat duluan Bu, langsung pucat Bu ya kita. Ya. Nah kalau kita ngomongin masalah keselamatan nih Bu, Ya. lawan arus udah pasti. Tidak menggunakan helm iya. Ya. Pelanggaran yang memang selalu dilakukan. Kemudian juga SIM atau surat-surat yang tidak lengkap lah ya Bu. Bagaimana dengan tindak kejahatan sendiri Bu? Karena kita kan tahu walaupun pihak aparat sendiri sudah patroli, sudah keliling, gitu, masih ada saja kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Ini bagaimana penanganannya Bu? Ya, kalau untuk tindak pidana sendiri berarti berkaitan dengan reskrim ya, tapi apapun itu kita sebagai aparat kepolisian harus membuat masyarakat itu aman nyaman, apalagi sekarang di Corona ini ya, dengan himpitan ekonomi segala cara bisa dilakukan. Memang untuk kriminal itu rata-rata kan ada pencurian. Pencurian itu kan ada bermacam-macam ya, pencurian dengan kekerasan, dengan pemberatan, pencurian biasa gitu kan. Nah, memang untuk kejadian pencurian itu memang meningkat, Mbak. Walaupun kita sudah upaya melakukan operasi skala besar setiap hari. Setiap hari itu kita melaksanakan operasi skala besar dengan berpatroli, patroli skala besar, ya, dari berbagai fungsi. Mulai dari lalu lintas juga, mulai dari reskrim, untuk anggota dari Sabaranya, kita melakukan patroli skala besar untuk meminimalisir kejadian tindak pidana tadi. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh Polres, tapi Polsek juga melakukan patroli skala besar. Nah, kalau untuk tindak kejahatan ya memang pasti ada gitu kan, dan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi kita selalu berupaya untuk melakukan patroli skala besar tadi Bu.
Ya, itu dia. Yang penting selalu melakukan, masyarakat juga harus tahu dan harus tanggap juga Iya. bahwa tidak hanya pihak kepolisian aja yang bergerak, masyarakatnya juga ya Bu ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, harus Benar. ada kerjasama dengan instansi lain, dengan masyarakat itu sendiri. Kalau Iya. kita mengandalkan aparat itu bukan robot, ibaratnya kan begitu. Betul. Jadi kita harus ada kerjasama juga. Nah, kalau ngomongin banyaknya sekali, banyaknya pelanggaran-pelanggaran ataupun juga tidak lengkapnya surat-surat atau apa. Ini kan sekarang kita bakal ada e-tilang nih Bu. Ya, Nah, e-tilang betul Mbak Lina. Ini kalau ngomongin masalah e-tilang gimana nih Bu? E-tilang, ya, untuk e-tilang sendiri untuk wilayah Kabupaten Bekasi kita informasikan bahwa di Kabupaten Bekasi sudah ada kita pasang etle. Oh. Nah, pasti Mbak Lina belum tahu. Yang Lina tahu itu cuma di SGC. Iya, SGC saja. Jurang belum ya? Belum. Jadi Oke. itu baru wacana, nanti tahun berikutnya dengan Kominfo juga kita minta bantuan dengan pemerintah 9 titik ya rencananya, Iya. tapi baru terlaksana hanya di SGC. Jadi kita SGC himbau juga. Jadi e-tilang ini tidak hanya di Jakarta, di kota, tapi di Kabupaten Bekasi sudah ada Mbak, yaitu di SGC. SGC sudah ada e-tilang. Jadi kita himbau sebenarnya ada tidak adanya e-tilang kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Betul. Nah, dengan e-tilang ini kita tidak bisa lagi kan untuk tawar menawar atau berdebat. Nah, kalau apa namanya dengan kamera, dengan alat kan tidak bisa berbohong. Di situ bisa terlacak atau terlihat yang tidak pakai safety belt, tidak menggunakan sabuk pengaman bisa terlihat. Ya. Dengan Menggunakan handphone pada saat kendara juga terlihat, ya kan? Tidak menggunakan helm jelas dan juga melanggar marka jalan. Jadi itu kita sudah sambung alat itu di tempat kita dan tersambung oleh Samsat, ya kan, Samsat Polda maupun dari Korlantas. Nanti sudah akan terlacak Mbak. Yang melakukan pelanggaran kita lihat dari plat nomor yang digunakan oleh pengendara tersebut. Nah, plat nomor itu akan terlihat dan nanti akan terlacak, akan dilihat oleh Samsat, oh ini atas nama siapa. Pelanggar ini, dia melanggar apa, kita ada buktinya yaitu kamera tadi, kita di capture atau di foto pelanggarannya apa. Setelah itu kita konfirmasi Mbak, kita memberikan surat konfirmasi kepada alamat yang sesuai dengan STNK. Nah, kenapa kita harus memberikan konfirmasi? Karena belum tentu yang naik kendaraan tersebut adalah pemilik dari kendaraan tersebut. Jadi kita konfirmasi juga, karena ada sebagian pemilik kendaraan itu yang menjual kendaraan tersebut tapi belum balik nama. Jadi kita berikan kepada masyarakat untuk konfirmasi, oh ini saya sudah balik nama. Yang memiliki kendaraan ini adalah si A, si B. Setelah itu, setelah konfirmasi, dia datang konfirmasi dengan alamat tersebut. Apabila si pelanggar ini juga tidak membayar denda, itu nanti akan diblokir pada saat nanti pembayaran pajak. Nah, Iya, itu sistemnya atau caranya seperti apa sih Bu, prosedurnya gitu, cara-cara mereka, kan mereka tidak tahu nih kalau mereka kan tahu-tahu dapat surat aja. Iya. Sedangkan pelanggaran itu kan namanya orang, nggak ada polisi ini aman. Iya, Gitu. makanya kita sebelum kita pasang etle Mbak, kita sudah setiap hari melakukan sosialisasi di situ bahwa ini sudah terpasang etle. Kita melalui berbagai mulai dari media juga, gitu kan. Nah, kita sudah mensosialisasikan bahwa di Kabupaten Bekasi di titik SGC tersebut sudah terpasang etle. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimana mereka konfirmasi, kan kita berikan surat dulu. Surat itu kita berikan ke alamat, ya, surat konfirmasi, belum surat tilang dulu, tapi surat konfirmasi, dan nanti kita ada di situ kita cantumkan nomor telepon dan alamat supaya orang tersebut datang ke Polres, ya kan? Dia kena etle-nya di mana? Kalau di Jakarta berarti dia ada nanti alamat yang mengirim, dia harus datang ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau untuk kenanya di SGC dia harus datang ke Polres sesuai dengan konfirmasi kita itu, nanti dia akan kita jelaskan. Ada nanti kita juga ada piket yang akan memberikan penjelasan kepada warga yang melakukan pelanggaran tersebut. Siap, baik. Berarti itu dia. Jadi sahabat podcast, obrolan kita bersama AKP Alyani SH Kanit Kamsel Satlantas Polres Metro Bekasi hari ini banyak sekali ya Bu ya, banyak sosialisasi baik itu dari pelanggaran, Ya. kemudian motor. Teman saya demen banget Bu, katanya Motor ya, motor yang klub ya, terutama klub-klub atau komunitas. itu yang motor ya. bising, itu Bu, knalpot bising. Ya. Ya, berarti pelanggarannya tolong ya. Salah satu di sini. Saya nggak berani ngomong. Nggak pernah nyebut ya. Dan juga tentang e-tilang yang memang sekarang ini akan diterapkan. Kalau nggak salah
nanti akan ditaruh di beberapa titik sih Bu. Ya, ada 9 rencana Ibu. Salah satunya 9. di Salah sini. satunya di Delta Mas nanti ada. Delta Mas. Di Lipo Cikarang nanti juga sudah ada. Oke. Ya, itu rencana. Banyak hal yang kita obrolin nih sahabat Wibawa Ya. Mukti, sahabat podcast tentang beberapa hal di mana adanya pelanggaran, kemudian etilang, nanti akan ada sosialisasi lagi. Kembali kepada tema kita hari ini adalah keselamatan. Ya. Ya Bu ya. Keselamatan ini menjelang di bulan suci Ramadan. Iya. Kan adanya tuh mudik lebaran yang dilarang nih. Bu. Iya, Ya mudik kan? lebaran yang dilarang. Ini mengenai mudik yang dilarang, Bu. Ini bagaimana, Bu? Untuk lebih jelasnya kepada masyarakat kan orang taunya wah nggak boleh pulang nih gitu. Iya. Bahkan ada yang berpikir bahwa sebelum tanggal 6 mereka sudah siap-siap untuk Siap pulang, Nah, gitu ya. ini mungkin lebih spesifik lagi untuk dijelaskan nih, Bu. Iya, kita di dalam salah satu operasi ini adalah larangan mudik mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021 dan itu juga sudah ada edaran dari pemerintah juga bahwa sudah ada edaran larangan mudik. Nah, kenapa ini kok mudik aja dilarang? Biasanya setiap tahun kan Iya. diperbolehkan gitu kan. Nah, kenapa mudik dilarang? Karena sampai saat sekarang ini kan gitu. Sampai saat sekarang ini kan wabah virus corona atau COVID-19 itu kan masih ada ya, Mbak ya. Iya. Jadi salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu adalah larangan mudik. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kebiasaan orang Indonesia kalau mudik itu kan luar biasa, Bu. Semuanya pulang kampung. Mosok ya kita pulang kampung niatnya kita bersilaturahmi malah membawa virus kan gitu. Malah membawa wabah kan gitu. Jadi salah satunya yaitu larangan mudik ini. Jangan sampai berbondong-bondong. Kan silaturahmi tidak harus mudik, kan tidak harus dilakukan pada saat lebaran saja, Ya, bisa benar. kapan saja. Gitu. Jadi itu kenapa dilakukan adalah untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19 karena sampai sekarang ini virus COVID-19 itu memang masih ada, Mbak. Iya. Kalau tadi sempat kita ngobrol ya Bu ya, adanya penyekatan di beberapa wilayah. Iya, penyekatan. Nah, Kabupaten Bekasi ini kan berbatasan dengan Jakarta, Bogor, Iya. terus juga Kerawang. Iya. Jonggol. Nah, ini banyak banget loh Bu jalan tikusnya Bu. Ya, kemarin kita sudah evaluasi bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi ini penyekatan tuh ada 10 titik, Mbak. Penyekatan tuh ada 10 titik, mulai dari Jalan Tikus tadi disebutkan, Iya. dari Cibarusah itu ada, Jalan Cibarusah, terus Kalimalang yang Jalan Cibeet ya, Cibeet itu jembatan itu Iya. juga, terus Kedung Waringin, Betul. terus dari Muara Gembong yang Pakis itu mulai dari sana pun ada 10 titik, Mbak, untuk kita Bojongmangu. penyekatan. Ya, Bojongmangu, mulai dari Kalimalang, perbatasan dari Bekasi kota yang Tambun pun kita ada penyekatan di situ, Mbak. Jadi nggak hanya Jalan Pantura, Jalan Kalimalang, di tol pun juga ada. Cuman kalau untuk tol itu adalah nanti yang melakukan penyekatan adalah dari Korlantas dan Polda Metro Jaya. Untuk kita dari anggota kepolisian untuk Kabupaten Bekasi adalah Jalan Kalimalang dan Pantura setelah Jalan Tikus tadi. Jalan Tikus Ya, tadi. betul. Baik. Berarti jadi untuk sahabat podcast ya, ini mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 demi Indonesia yang sehat bebas dari COVID-19. Operasi Keselamatan Jaya 2021 dilarang mudik. Nah, jadi ini ada larangan mudik dari kita untuk kita juga Ya, sebenarnya ya betul. Bu ya. Dan jangan lupa juga Operasi Kepolisian Keselamatan Jaya 2021 ini dari tanggal 12 ya Bu ya. Dari tanggal 12 Sampai dengan April. 25 April 2021. Ya. Taati protokol kesehatan seperti biasa, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga menggunakan masker dan membatasi mobilitas. Ya. Nah, mungkin sebelum kita berakhir juga nih Bu ya, tentang operasi kepolisian ini ada berapa operasi sih Bu sebenarnya Bu? Seperti Operasi ketupat itu kan lebaran. nanti sebentar lagi kan ada operasi ketupat, ya kan, karena lebaran. Terus Benar. habis itu setelah ketupat tahun baru ada operasi lilin. Nah, operasi untuk lalu lintas ada operasi zebra. Jadi memang ada beberapa operasi yang sebenarnya itu intinya adalah untuk Kamsel Tipcar. Kamsel Tipcar. Tipcar, keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas. Kamsel Tipcar, keamanan, Itu dia. keselamatan, ketertiban dan kelancaran. Baik. Lalu Nah, lintas. mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat nih Bu tentang obrolan kita hari ini nih Bu? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat adalah mari kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Siapapun kita
di mana mood kita, ada tidak adanya petugas kepolisian, mari kita selalu ikuti tertib berlalu lintas, ya kan? Karena untuk tertib berlalu lintas itu tidak hanya untuk keamanan diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat semuanya. Jadi marilah kita selalu melaksanakan ketertiban berlalu lintas, karena ini juga dalam masih wabah virus corona, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Nah, bagi masyarakat sendiri kan masih banyak yang awam ataupun juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sendiri juga banyak ya Bu ya. Bagaimana mensosialisasikan kepada mereka untuk bisa lebih mengerti apa aja sih Bu tindakan yang dilakukan Ibu? Sosialisasi ini sudah dilakukan? Sosialisasi sering setiap hari kita melakukan sosialisasi, baik di tingkat, karena kecelakaan kan tidak hanya kepada siapapun, bisa mulai dari usia anak-anak, usia produktif, yang paling banyak adalah usia produktif. Jadi kita melakukan sosialisasi lantas lalu lintas Kanit Kamsel, mulai dari terendah, dari anak TK pun kita sudah polisi sahabat anak, ya kan? Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan di perusahaan-perusahaan karyawan kita melakukan sosialisasi rutin setiap hari, dan kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan juga, dengan Dinas sama dengan Pemda seperti biasanya Mbak. Kita sebelumnya juga kita selalu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test gratis kepada pemudik atau pengendara yang melintas gitu. Baik, berarti sudah benar-benar sudah diantisipasi ya Bu ya? Sudah benar-benar sudah dilakoni dengan serius banget nih kayaknya. Benar-benar ibaratnya kita udah nggak bisa berkutik lagi nih kayak gitu. Karena jauh-jauh hari kan kita sudah memberikan sudah melakukan sosialisasi juga jauh-jauh hari Ya Ibu, senang banget ngobrol sama Ibu, padahal kalau kita pengen ngobrol lebih banyak lagi, suatu saat kita pasti bakal ngobrol-ngobrol lagi di podcast ini. Tapi yang jelas, satu harapan Ibu terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi ini apa? Satu atau dua atau tiga? Oh boleh, banyak ya. Dari lalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu, mudah-mudahan sukses selalu bersama dengan rekan-rekan. Kalau pengen waktu banyak nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda, dengan cerita yang berbeda juga. Tapi yang jelas mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam bertugas bersama teman-temannya Bu. Terima kasih sekali lagi untuk AKP Aliani SH Kanit Kamsel Satlantas Polres Metro Bekasi sudah hadir sahabat Wibawa Mukti di acara podcast Wibawa Mukti. Obrolan kita sekali lagi ini diingatkan ya pokoknya mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 ini demi Indonesia yang sehat bebas dari COVID-19, Operasi Keselamatan Jaya 2021 dilarang mudik. Nih ya jadi sudah ada larangan mudik, jadi diikuti. Kemudian ada juga Operasi Kepolisian Keselamatan Jaya 2021 dari tanggal 12 April sampai dengan 25 April 2021. Taati protokol kesehatan. Nah, ini ya. Jadi harus diikuti
Sound on the road jangan. Kemudian knalpot bising jangan. Alhamdulillah kita semua tidak ada yang menggunakan kok Bu. Tenang. Alhamdulillah. Aman. Aman. Alhamdulillah sekali lagi Ibu terima kasih. Ya, terima Sukses kasih. buat Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya. Jangan lupa protokol kesehatan ya, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir ya, menggunakan sabun, dan yang terakhir menjaga jarak. Lina undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.